Tapi yang paling setia menemani saya, malam pun ketika saya bangun butuh apapun, dia yang pertama datang. Mengganti sarung bantalnya, mengganti sarung kasur, tanpa merasa jijik memandikan saya gitu. Dan itu yang membuat saya luluh, dan akhirnya saya sekarang belajar memaafkannya. Kata beliau kepada pasien ini, Pak, kalau Bapak sudah berdamai dengan hatinya, insya Allah pengobatan diikhtiarkan. Dengan izin Allah Bapak akan sembuh. Betul, Pak. Akhirnya setelah itu dirujuk ke rumah sakit provinsi, Pak, beliau. Dan pada saat itu, dengan izin Allah semata, lukanya itu akhirnya mengecil, kering, dan betul-betul akhirnya kering. Dengan izin Allah semua. Saya itu dilihatin sampai puluhan gambar, Pak. Dari luka yang basah, saya ngelihatnya kayak lubang, Pak, sini. Selamat datang di channel Langkah Iman Istiqomah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Kalau dimaafkan oleh Allah, maka itulah keberuntungan bagi kita. Kalau kita sudah dimaafkan, kita mendapatkan rahmat. Dan kalau kita mendapatkan rahmat, maka tidak ada tempat kembali bagi kita kecuali adalah surga. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami. Nah, itulah pula yang menjadikan kita harus tahu kenapa ada orang di bulan Ramadan mereka tidak mendapatkan ampunan. Karena ini merupakan perkara yang tentunya harus kita paham. Karena kita khawatir. Ketika Allah sedang memberikan gerasi besar-besaran di bulan Ramadan, remisi yang begitu besar-besaran di bulan Ramadan, kok sampai kita tidak mendapatkan ampunan? Maka itu adalah ciri khasnya orang yang celaka. Dan ciri khasnya orang yang merugi. Karena sesungguhnya Nabi mengatakan bahwasanya Nabi pernah mengaminkan doanya malaikat Jibril. Apa doanya malaikat Jibril yang diaminkan langsung oleh baginda Nabi? Yaitu ketika malaikat Jibril berdoa di atas langit, Nabi mengaminkan di dalam masjid Nabawi. Apa yang didoakan malaikat Jibril? Ragima anf man adraka Ramadan summa in salakha falam yukfar lahu. Maka malaikat Jibril itu mengatakan, sesungguhnya celaka sekali dan merugi sekali orang yang mereka diberikan kesempatan Ramadan sampai Ramadan terbentang hingga 1 bulan, 29 dan 30, summa in salakha, kemudian Ramadan itu selesai, falam yukfar lahu, tetapi dia tidak diampuni oleh Allah. Ini berarti orang yang paling merugi sekali. Karena apa? Karena ketika gerasi begitu besar, Ghafur begitu agung, Ghafar begitu lapang, dan amnesti ataupun remisi begitu gede, tetapi kita pun tidak mendapatkan ampunan. Itu berarti orang ini betul-betul jauh dari rahmat. Sebagaimana analogi yang kemarin saya sampaikan, ya, bahwasanya kalau ada orang tidak mendapatkan remisi di bulan Agustus dan gerasi, secara hukum pidana biasanya ada dua kemungkinan. Satu, pidana yang dilakukan olehnya begitu berat, sehingga akhirnya namanya dicoret dari nama yang mendapatkan remisi ketika di bulan Agustus. Karena kalau dia mendapatkan gerasi, maka mungkin banyak pihak mengajukan nota keberatan. Mungkin dia membunuh 20 orang. Mungkin dia membunuh 25 orang. Mungkin dia memperkosa, pedofilia anak kecil, dan ada 30 anak kecil yang diperkosa. Orang semacam ini biasanya susah mendapatkan gerasi. Karena bisa dibilang sebagai sampah masyarakat. Kalau diberikan gerasi, nanti bisa menjadikan dia tidak siap bertemu kembali dengan masyarakat dan melakukan kejahatan kembali. Atau yang kedua, bisa jadi ketika seseorang itu tidak mendapatkan gerasi dan mendapatkan remisi, bisa jadi karena dia di dalam 1 tahun, dia melakukan banyak sekali kriminalitas di dalam penjara. Mungkin dia pernah tawuran, mungkin dia pernah menantang sipir, mungkin dia pernah menantang petugas. Sehingga ketika bulan Agustus, namanya pertama kali yang dicoret, tidak mendapatkan gerasi. Nah, itu pula yang menjadikan kita harus memahami di dalam usaha kita, memperbanyak ibadah kita, maka yang kita harus pahami juga adalah apa perkara yang bisa menjadikan terhalangnya kita mendapatkan ampunan. Bukan Allah yang pelit memberikan ampunan. Orang yang menjadi abu saja ketika dia meragukan kekuasaan Allah, itu pun masih mendapatkan ampunan dan mendapatkan surga. Tapi terkadang kita tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan itu biasanya karena kita tidak tahu ilmunya. Bagaimana kita di bulan Ramadan itu menjemput ampunan yang begitu besar, yang Allah tawarkan dan Allah hamparkan kepada manusia yang beriman di bulan Ramadan itu. Makanya di situ setidaknya ada 4 perkara
yang menjadikan kita faham bahwasanya ada 4 perkara yang menjadikan kita susah diampuni oleh Allah. Walaupun kita di bulan Ramadan, kalau kita masih melakukan 4 perkara itu. Syirik dan kemunafikan jelas ya sudah termasuk tidak akan menjadikan pelakunya diampuni oleh Allah walaupun dia melakukan puasa. Kita tidak bicarakan syirik dan kufur ataupun kemunafikan, itu sudah pasti. Apa 4 perkara yang menjadikan kita tidak diampuni oleh Allah dosa-dosa kita? Sampai di bulan Ramadan pun ketika Allah begitu pemurah di dalam ampunan dan begitu pemurah di dalam maafnya, kita pun tidak mendapatkan maafnya. Yang pertama, kita kemarin membaca surat An-Nur ayat yang ke-22. Ketika Allah memberikan kepada kita pelajaran hidup tentang kisahnya Abu Bakar. Ketika Allah mengatakan pada ayat itu, وَلْيَعْفُوا وَلْيَسْفَحُوا ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Yaitu ketika kita mendapati kisah yang terjadi kepada Abu Bakar yang pernah terluka. Ketika beliau mendapati salah satu kerabatnya yang bernama Mistah bin Usasah. Bagaimana Mistah bin Usasah ini kerabatnya Abu Bakar. Dan Mistah bin Usasah ini termasuk orang yang mendapatkan nafkah bulanan dan mendapatkan tunjangan dari keluarga Abu Bakar. Karena Mistah bin Usasah ini sahabat muhajir dan dia dalam kategori miskin. Siapa yang memberikan kecukupan kepada keluarganya Mistah bin Usasah? Yang memberikan kecukupan itu Abu Bakar. Dan itu termasuk kerabat dekatnya. Tetapi justru Mistah bin Usasah ikut-ikutan membuat tagline dan ikut-ikutan menuduh bahwasanya Ibunda Aisyah berzina dengan Sofwan bin Mu'attal. Yang notabene harusnya Mistah bin Usasah itu membela kehormatan Abu Bakar. Pertama, karena kerabat dekat baginya. Yang kedua, keluarga Abu Bakar itu begitu baik memberikan tunjangan kepada keluarganya Mistah bin Usasah tiap bulan. Maka ketika akhirnya dibuka siapa saja yang membesarkan dan mengikut untuk memfitnah Ibunda Aisyah, keluarlah salah satunya nama Mistah bin Usasah. Abu Bakar menjadi seseorang yang begitu terluka dengan apa yang dilakukan oleh Mistah bin Usasah. Maka pada saat itulah Abu Bakar bersumpah bahwasanya beliau tidak memaafkan Mistah bin Usasah dan beliau bersumpah tidak akan lagi memberikan tunjangan kepada keluarga Mistah bin Usasah karena luka yang dirasakan oleh Mistah, yang dirasakan oleh Abu Bakar. Allah lalu menurunkan surat An-Nur 22 dan di closing pada ayat itu Allah menyampaikan kepada kita, wal-ya'fu wal-yasfahu. Hendaklah kamu berlapang dada dan memaafkan. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Emang kamu tidak suka Allah itu mengampuni dirimu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini menjelaskan kepada kita terkadang ampunan begitu sulit untuk kita raih sebagaimana punuk merindukan bulan. Itu biasanya karena kita terlalu banyak menyimpan dendam. Kita sulit memaafkan orang, kita sulit untuk berlapang dada terhadap kesalahan yang dilakukan sama orang terdekat kita. Begitu sulitnya hati kita untuk memaafkan dan begitu rapinya jiwa kita untuk menyimpan dendam. Itulah yang menjadikan kita akan sulit mendapatkan ampunan karena kita begitu menikmati setiap dendam di dalam hati kita. Makanya terkadang kita mendapatkan Allah bukan sulit mengampunimu. Allah bukan begitu berat untuk memaafkanmu. Tapi karena kamu pun sulit untuk memaafkan orang. Dan kamu berat ketika kamu memberikan kelapangan hatimu kepada orang yang mungkin pernah melakukan kesalahan di dalam kehidupan kita. Makanya maaf, kata Ibnu Qudamah, ini sudah sering saya sampaikan. Ada 3 amal, Pak, yang apabila ditaruh di dalam mizan, mizan itu tidak akan kuat untuk memikulnya. Karena beratnya dan bobotnya amal itu hampir-hampir mengalahkan bobotnya mizan. Padahal kita paham, mizan itu, kalau boleh kita ilustrasikan, ini mizan. Dunia dan seisinya itu di tengahnya. Jadi dunia dan seisinya itu kalau ditaruh di mizan itu kayak seujung kukunya. Saking gedenya mizan, Pak. Tapi kata Ibnu Qudamah, salah satu amal la tuzanu bihil mizan. Ada 3 perkara amal yang apabila ditaruh di dalam mizan, mizan itu hampir tidak kuat. Sebagaimana ketika kita mendapati, mungkin salah satu di antara kita ditimbang dengan timbangan bayi. Timbangan bayinya rusak, Pak, karena tidak kuat untuk memikul berat dan bobot kita. Ini ilustrasinya.
Apa 3 amal yang begitu berat ketika ditaruh di dalam mizan? Sampai mizan tidak kuat memikul bobotnya. Ada 3. 1, sabarnya kita di dalam kehidupan kita. 2, amalan kita di bulan Ramadan. 3, amalan memaafkan orang yang menyakiti kita, mendolimi kita, lalu kita memaafkan. Lalu kita berbuat baik kembali kepadanya. Seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa. Nah, ini yang paling berat. Siapa contoh terbaik dalam masalah ini? Abu Bakar. Makanya kejadian beliau dengan Mistah bin Usasah akhirnya menobatkan beliau. Kalau seluruh pintu surga itu memanggil beliau. Pintu sholat manggil beliau, pintu puasa manggil beliau, pintu sedekah manggil beliau, pintu jihad manggil beliau, pintu aiman manggil beliau, pintu ridho, pintu tobat, pintu memaafkan. Karena terbukti bahwasanya beliau pun memaafkan Mistah bin Usasah walaupun kejahatannya luar biasa kepada keluarganya Abu Bakar, terutama kepada putri yang sangat beliau cintai, Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Nah, disitulah kita mendapati bahwasanya ketika seseorang itu tidak terbiasa untuk memberikan pengaturan, men-setting, mendefault hatinya supaya hati kita tidak menyimpan nama orang yang kita benci, maka itu berdampak betapa susahnya nanti kita dimaafkan sama Allah. Dan itu juga bisa berdampak bahwasanya memberikan keburukan pada kualitas kehidupan kita. Sebagaimana yang kemarin saya sampaikan. Saya pernah ngobrol dengan dokter, lalu saya tanya, apa pola pikir yang bisa berakibat buruk kepada kesehatan? Langsung connect kepada kesehatan itu langsung memburuk. Maka dokter-dokter itu mengatakan, ada pola pikir, Ustadz, yang apabila terjadi kepada manusia itu langsung connect kepada kehidupan kesehatannya itu bisa memburuk. Seiring waktu, pelan, tapi pasti. Dan pola pikir itu apa? Yaitu menyimpan dendam. Dan tidak berusaha mengeluarkan nama itu dari hatinya. Makanya saya akhirnya mencoba untuk menelaah hadis dari Nabi. Hadis dari Nabi itu, ini saya telaah supaya menjadi teguran bagi saya. Yaitu ketika saya pernah mendapati Ibunda Aisyah, itu pernah cemburu Pak, kepada salah satu istrinya yang lain, yaitu Sofiyah. Istrinya Nabi, Masya Allah, luar biasa semuanya. Dan istri Nabi itu muda-muda semua, Pak. Dan mereka memiliki paras-paras yang cantik. Jadi tidak betul kalau ada yang mengatakan, istri Nabi tua-tua. Ya coba dibaca kitabnya dulu. Jangan langsung mengatakan itu. Maka Sofiyah binti Huyayin ini termasuk salah satu orang yang pernah membuat Ibunda Aisyah cemburu. Maka pada saat itu, karena beliau benci kepada Sofiyah, cemburu. Ini menunjukkan satu hukum, Pak. Kalau poligami itu tidak wajib rukun. Ya Pak Ujang ya. Poligami itu tidak wajib rukun. Tapi kalau rukun lebih baik. Maka pada saat itu, Ibunda Aisyah, beliau itu mengatakan, Inna Sofiyata binti Huyayin innaha qasirah. Sudah ya Rasulullah. Sofiyah itu pendek. Sofiyah itu pendek. Perkataan itu keluar dari kebenciannya Ibunda Aisyah kepada Sofiyah. Cemburu. Maka Rasulullah pada saat itu yang biasanya sangat lapang hatinya dan orang yang paling baik kepada istrinya di atas muka bumi ini, itu Rasulullah ketika mendengar perkataan itu keluar dari lisannya Aisyah radhiyallahu anha, seketika Rasulullah itu tinggi nadanya dan berkata, wahai Aisyah, kalau perkataanmu ini dicelupkan ke lautan, lautan akan menjadi hitam. Kita tentunya membedah, Pak. Setiap pemilihan diksi oleh Nabi itu bukan berdasarkan prosa. Kalau berdasarkan prosa, hanya indah, tapi tidak punya makna, Pak. Sabdanya Nabi itu bukan hanya indah secara prosa, tapi selalu maknanya itu betul pada setiap ilmu pengetahuan. Makanya ketika kita membedah, kenapa kok Nabi memilih kata lautan? Kenapa Nabi tidak mengatakan, perkataanmu ini wahai Aisyah, kalau dibebankan kepada gunung, gunung akan menjadi pecah. Nabi tidak memilih sabdanya dengan diksi itu. Nabi tidak mengatakan, kalimatmu ini wahai Aisyah, kalau dibebankan kepada pohon yang besar, pohon itu akan tumbang. Nabi tidak memilih diksi itu, Pak. Tapi Nabi memilih di dalam sabda itu mengatakan, kalau perkataanmu ini dicelupkan ke lautan, lautan akan menjadi hitam. Apa korelasinya, Pak?
Kalau hati kita sudah ada benci dan menyimpan kebencian, darah yang akan merasakan dampak negatifnya pertama kali. Kalau lautan dengan jutaan kubik liter airnya, itu pun bisa menjadi hitam dengan ucapan yang datang dari sebuah kebencian, maka darah yang dipompa oleh jantung pun akan merasakan akibatnya kalau kita menyimpan dendam. Jantungnya nanti memompa darah, dan darahnya itu kalau kita korelasikan dengan hadis Nabi, maka itu sudah hitam. Berdampak pada pankreas, berdampak pada paru-paru, berdampak pada lambung, dan berdampak kepada seluruh bagian tubuh kita. Itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami bahwasanya di antara pola kehidupan kita menjemput Ramadan adalah tidak ada lagi dendam. Ini nasihat untuk kita semuanya. Dan siapa orang yang paling berat untuk kita maafkan di dalam kehidupan kita? Ada empat. Satu adalah orang tua kita, atas segala keterbatasan yang mungkin mereka miliki dan atas segala kekurangan yang mereka mungkin lakukan. Mungkin ada di antara bapak yang merasa, dulunya saya nggak disayang sama bapak. Bapak lebih menyayangi kakak saya, Ustaz. Perspektif subjektifnya seorang anak. Mungkin ada di antara kita yang merasa tidak diberikan kesempatan yang sama dengan adiknya. Adiknya sekolah tinggi. Saya dulu cuma sampai SMA, tapi alhamdulillah saya bisa membuktikan kepada orang tua saya. Dan sederet perkara yang lainnya. Maka sesungguhnya orang tua kita tidak pernah menjadi maksum. Tidak pernah menjadi sempurna. Karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanyalah miliknya Nabi, dan kesempurnaan itu sudah hilang bersama dengan wafatnya Nabi Muhammad. Orang tua kita, bagaimanapun kondisi mereka dulu ketika membesarkan kita, mereka tetap memiliki sisi kekurangan dan keterbatasan. Maafin. Kenapa? Karena begitu ironisnya dan tragisnya, kalau sepanjang kehidupan kita menyimpan nama orang yang kita benci, dan ironisnya itu adalah nama ibu dan bapak kita. Maafin bapak dan ibu kita. Kenapa? Supaya anak-anak kita mudah memaafkan kita. Orang tua yang pendendam kepada orang tuanya tidak lebih akan melahirkan anak yang akan mendendam kepadanya sebagaimana dia mendendam kepada orang tuanya. Apa yang kita lakukan kepada orang tua kita adalah cetakan, bahan adonan yang Allah nanti cetak ketika mencetak anak kita. Bahan adonannya sikap kita kepada orang tua kita. Makanya ada sebuah perkataan bagus yang sering sekali, ratusan kali saya mengingatkan untuk saya sendiri dan untuk kita. Man waqqara walidayhi razaqahullahu waladan yuwaqqiruhu wa man lam yuwaqqir walidayhi razaqahullahu waladan lam yuwaqqiruhu. Siapapun anak yang dia hormat kepada orang tuanya, Allah memberikan kepadanya anak yang hormat kepadanya, persis sebagaimana dulu dia hormat kepada orang tuanya. Tapi kalau ada anak dia durhaka kepada orang tuanya, Allah menghadirkan dia dengan anak yang akan durhaka kepadanya, persis sebagaimana dulu dia durhaka kepada orang tuanya. Sikap kita itu adonan tepung dalam tanda petik, yang akan Allah cetak kepada anak-anak kita bagaimana mereka memperlakukan kita ketika kita di masa tua. Makanya yang pertama, terkadang Allah mendapati manusia susah memaafkan, itu menjadi salah satu sebab Allah memperlambat maaf kepadanya ketika dia melakukan tindakan bagaimana ketika dia susah memaafkan orang lain. Siapa orang yang paling berat kita maafkan? Orang tua. Yang kedua, siapa orang yang paling berat kita maafkan? Pasangan hidup kita. Makanya kita mendapati semua ayat ketika menceritakan tentang pernikahan selalu membawa kepada satu kesimpulan. Pernikahan itu merupakan seni tingkat tinggi untuk memaafkan. Dengan berbagai macam masalah yang terjadi. Menyimpan dendam antara seseorang dengan pasangannya dan menyimpannya hingga bertahun-tahun, itu menjadi sebab kita akan sulit untuk meraih ampunan Allah, dan itu juga menjadi sebab bagaimana kehidupan kita kualitasnya akan turun seiring ketika kita menyimpan dendam. Karena apa? Narasi yang dibangun di dalam Al-Quran itu narasinya selalu narasi maafkanlah pasangan kita. Mari kita buka setidaknya pada 3 ayat supaya menjadi petunjuk untuk kita. Ternyata pernikahan itu bukan seni merayakan cinta kasih sayang.
Bukan. Pernikahan itu seni tingkat tinggi memberikan maaf kepada pasangan kita. Mari kita buka 3 ayat, mewakili banyak ayat. Bahwasanya Allah itu ketika menceritakan keluarga, keluarga itu seni memaafkan. Mari dibuka, Pak Ujang. Yang pertama, surat An-Nisa 19. Pakai Google aja, biar cepat. Ada pulsanya kan? Ya. Kan sekarang sudah punya keluarga baru. Baca Pak Ujang. Pelan-pelan, pelan-pelan. Jika kamu tidak menyukai mereka, perhatikan. Tuh. Kita mencoba untuk mencari bahwasanya para ulama mengatakan pernikahan itu merupakan seni tingkat tinggi memaafkan pasangan. Supaya tidak ada dendam. Ini ayat yang pertama. Bahwasanya kita pasti menjumpai apa yang tidak kita sukai dari pasangan kita. Bersabar. Karena sesungguhnya bisa jadi kita akan menjumpai banyak kebaikan yang kita dapatkan darinya di masa mendatang. Ayat pertama, memaafkan pasangan. Lalu Allah memberikan janji, ada kebaikan yang aku akan berikan di masa mendatang. Ya. Ayat yang kedua, Pak, untuk semakin menjelaskan bahwasanya pernikahan itu adalah seni untuk memaafkan pasangan kita. Surat Al-Baqarah 187. Sudah. Di situ kita mendapati Allah menyampaikan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Perempuan istrimu itu pakaian bagi dirimu dan kamu pun pakaian bagi mereka. Untuk apa? Menutupi kekurangan. Dan fungsinya menutupi kekurangan itu memaafkan. Karena kita tidak akan bisa nutupin kekurangan kalau kita tidak memaafkan. Ayat kedua, Pak. Sekali lagi Allah menggambarkan bagaimana pernikahan itu seni memaafkan. Buka kembali surat Al-Baqarah 237. Surat Al-Baqarah 237 ini, Pak, menceritakan tentang hukum perceraian. Siapa yang nikah, belum bercampur, tapi bercerai. Tapi belum bercampur. Gimana status maharnya? Padahal mahar itu salah satu di antara disyariatkan mahar untuk membayar dalam tanda petik kenikmatan yang didapatkan laki-laki ketika menghalalkan seorang wanita. Nah, ini menceritakan, 237 menceritakan gimana hukum cerai yang terjadi sebelum ada percampuran. Maharnya dikasih atau maharnya boleh diambil gitu, maharnya diambil separuhnya. Teruskan, Pak. Ya. Maka di situ pada ayat tersebut maka ada sebuah kalimat yang Allah sampaikan, wa anta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum. Sesungguhnya kamu memaafkan atau membebaskan dari mahar itu lebih baik dan mendekat kepada ketakwaan. Jangan melupakan kebaikan di antara kalian. Rangkaian ayat ini, Pak, dari surat Al-Baqarah 187, surat Al-Baqarah 237, ya rahmukallah, dan surat An-Nisa 19 itu yang menjadi hujah dan itu menjadi ilmu. Bahwasanya di dalam pernikahan itu memaafkan. Jangan sampai kita bertahan dalam satu rumah tetapi tidak memaafkan ketika menyimpan dendam. Suruh maafin. Ada satu kisah, Pak, yang pernah terjadi, kisah nyata, banyak sekali saksinya. Sabto saksinya, tim saya saksinya, ada Ustaz Zaidul. Saya pernah mengadakan safar ke daerah Padang.
Ada 3 ustadz, saya, Ustadz Zaidul, sama Ustadz Budi Azhari. Ke Padang, ke Bukit Tinggi. Maka salah satunya kami mengisi tentang kesehatan. Pada saat itu dari perspektif beda-beda. Dokter Zaidul menyampaikan dari perspektif medis, saya menyampaikan dari perspektif bagaimana kondisi hati harus dijaga. Lalu Ustadz Budi Azhari menyampaikan sesuai perspektif ilmunya. Ada salah satu di dalam acara tersebut, Pak, orang yang paham tentang kesehatan, terutama tentang masalah mata. Kami memanggilnya dengan panggilan cikgu. Ketika di sela-sela kegiatan itu kami sarapan. Dan ketika sarapan, maka cikgu itu mendekat ke saya. Dan beliau mengatakan, Ustadz, saya mau ceritakan kisah nyata yang terjadi. Dan ini bisa menjadi ibroh dan hikmah. Apa? Beliau mengatakan, ada seorang laki-laki di daerah Padang, Kabupaten. Qadarullah dia terkena luka infeksi, Pak, di bawah kupingnya. Infeksi itu semakin parah, semakin parah, semakin parah. Keluar nanahnya sampai berlubang di bawah kupingnya itu. Rumah sakit di kabupaten tidak lagi mampu mengkondisikan untuk menangani. Lalu dirujuk ke rumah sakit provinsi. Ketika dalam usaha merujuk ke rumah sakit provinsi, maka ada salah satu kerabatnya yang berkata, ayolah kita ikhtiar. Coba kita mendapatkan second opinion dari orang. Ya. Kita nggak bisa ke Malaysia, kita nggak bisa kemana-mana. Tapi saya punya seseorang yang bisa memberikan opini tentang masalah herbal. Dan dia bisa membaca mata, misal lidah gitu. Akhirnya beliau mau, Pak, ketemu sama beliau cikgu ini. Ketika ketemu, maka dilihat lukanya. Apa pertama kali yang ditanya? Yang pertama kali ditanya kepada pasien ini adalah, Bapak nyimpan dendam enggak? Enggak. Bapak nyimpan dendam enggak? Enggak. Bapak nyimpan dendam enggak? Enggak. Pak, kalau Bapak tidak mau terbuka, sulit karena pengobatan fisik sangat tergantung bagaimana hati dan pikiran dulu. Makanya dokter kalau memberitahukan kepada kita penyakit kita, selalu dokter mengatakan jangan stres. Itu menunjukkan kepada kita, pikiran itu punya dampak yang kuat sekali dengan kesehatan dan sakitnya manusia. Bapak punya dendam, Kak? Akhirnya ngaku, Pak. Iya, saya punya dendam. Dendam ke siapa? Dendam sama istrinya, Pak. Padahal istrinya yang ngantar. Istrinya kaget. Bang, kamu dendam sama saya? Iya. Gimana itu akhirnya terjadi dendam tersebut? Istrinya pernah selingkuh, Pak. Tidak sampai berzina. Tapi pernah selingkuh. Lalu akhirnya suaminya ketahuan. Qadarullah, istrinya betul-betul sudah berubah dan bertaubat. Qadarullah, laki-laki yang menjadi tempatnya dia selingkuh itu satu kampung dengan mereka. Sehingga ketika dia memaafkan, kelihatan orangnya, lukanya basah lagi. Ketika dia nanti pas pulang dari masjid ketemu laki-laki itu, lukanya basah lagi. Dan akhirnya tidak pernah selesai. Luka itu selalu basah, selalu basah, selalu basah. Dia cerita, sebenarnya saya sudah berusaha memaafkan, cuma lakinya selalu nongol di mata saya. Dan akhirnya saya dendam sama istri saya. Disimpan, Pak. Jadi setiap dia ngelihat istrinya itu dalam hatinya bencinya luar biasa. Tapi tetap bertahan atas nama menjaga keutuhan keluarga. Dan itu jadi dendam. Kata cikgunya pada beliau, Pak, ini pengobatan apapun tidak maksimal kalau ini masih dipertahankan. Bapak mau nggak untuk melapangkan hati? Baru kalau sudah tenang hatinya dan pikirannya, baru pengobatan yang lain akan masuk. Tapi kalau ininya belum, setiap masuk obat, ini ditolak sama hatinya. Bapak mau memaafkan tidak? Iya, saya sudah memaafkan. Kenapa sudah memaafkan? Ini, Pak. Ya karena ketika saya sakit ini, tidak ada orang yang paling setia berkhidmah kepada saya, kecuali istri saya. Anak-anak saya merasa jijik. Teman-teman saya kantor kalau jenguk dari jauh, karena memang bau. Tapi yang paling setia menemani saya, malam pun ketika saya bangun butuh apapun, dia yang pertama datang. Mengganti sarung bantalnya, mengganti sarung kasur, tanpa merasa jijik memandikan saya gitu.
Dan itu yang membuat saya luluh. Dan akhirnya saya sekarang belajar memaafkannya. Kata beliau kepada pasien ini, Pak, kalau Bapak sudah berdamai dengan hatinya, insya Allah pengobatan diikhtiarkan. Dengan izin Allah Bapak akan sembuh. Betul, Pak. Akhirnya setelah itu dirujuk ke rumah sakit provinsi, Pak, beliau. Dan pada saat itu, dengan izin Allah semata, lukanya itu akhirnya mengecil, kering. Dan betul-betul akhirnya kering. Dengan izin Allah semua. Saya itu dilihatin sampai puluhan gambar, Pak. Dari luka yang basah, saya ngelihatnya kayak lubang, Pak, sini. Dari luka yang paling basah sampai foto yang paling terakhir ketika itu sudah kering, Pak. Kenapa beliau menyampaikan kisah ini? Banyak saksinya. Kisah ini disampaikan sama beliau. Karena beliau ingin menyampaikan kisah ini, antum harus dengarkan. Supaya umat paham apa yang terjadi pada hati kita. Dan apapun yang berkecamuk di dalam hati kita, itu berimpak kepada seluruh apa yang ada di badan kita. Makanya akhirnya kita di sini mendapati, nggak ada yang salah perkataan ulama. Siapa orang yang paling berat kita maafkan setelah orang tua? Pasangan. Dan maaf ya, Pak, bahkan memaafkan orang tua pun secara psikologi hari ini terbukti, Pak. Banyak anak muda hari ini kena hutang pengasuhan, Pak. Karena mereka nggak mau memaafkan orang tuanya. Ada satu kasus yang terjadi, ada seorang ustadz terkenal cerita kepada saya. Beliau mengatakan ada orang yang beliau kenal sering zina, Pak. Gara-gara apa? Gara-gara luka pengasuhan. Ketika dia dididik sama ibunya sebagai single mother atau single parents, ibunya ini polanya otoriter, Pak. Kalau mendidik anaknya, kayak kalau dalam metode parenting itu tiger parenting. Selalu dengan kata-kata tinggi gitu, karena mungkin tingkat stressingnya luar biasa. Menjadikan anak tumbuh dengan teriakan tiap waktu. Bapak tahu apa akibatnya untuk anak? Sang anak selalu berzina, dan ketika berzina selalu dia pilih PSK yang lebih tua. Kenapa? Untuk seakan-akan membuktikan bahwasanya dia lebih superior daripada ibunya. Dan yang cerita kisah ini seorang ustadz yang insya Allah beliau hanif dan beliau insya Allah lurus. Kisah-kisah itulah yang menjadikan kita paham betul kalau akhirnya para ulama mengatakan dendam itu sumber penyakit. Makanya kenapa kok di dalam Quran narasinya itu memaafkan terus. Bahkan di dalam surat Asy-Syura ayat 40 Allah menyampaikan faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Makanya sampai di dalam surat Asy-Syura ayat 40 itu sampai Allah itu saking begitu ingin untuk mendorong manusia beriman untuk memaafkan sampai Allah memberikan sebuah firman-Nya. Faman afa, kalau kamu memaafkan, wa aslaha, berbuat baik kembali, fa ajruhu 'ala Allah. Pahalanya nanti langsung dikasih oleh Allah. Tidak dititipkan ke malaikat. Kenapa tidak dititipkan ke malaikat, Pak? Karena saking beratnya dan saking istimewanya pialanya itu, piala pahala itu. Fa'ajruhu 'ala Allah. Allah yang memberikan pahalanya langsung. Padahal maaf ya, ketika Allah menerangkan tentang sedekah, Allah itu menerangkan sedekah itu fi kulli sumbilatin mi'atu habbah. Allah terangkan detail balasannya. Tapi ketika Allah menerangkan tentang memaafkan, Allah tidak menerangkan berapa kali Allah melipat gandakan. Allah cuma mengatakan di dalam ayat itu, fa'ajruhu 'ala Allah. Pahalanya langsung dikasih oleh Allah. Kenapa sedemikian kuatnya Allah mendorong kita untuk memaafkan? Sedemikian besarnya manfaatnya dalam kehidupan. Makanya kenapa memaafkan itu begitu besar pahalanya dalam kehidupan? Karena tidak bisa melakukan itu kecuali hanya ingat Allah, Pak. Sholat itu bisa jadi karena riya. Sedekah bisa jadi karena riya. Tapi kalau memaafkan orang dan berbuat baik kembali, itu tidak bisa kecuali dia ingat pahala dari Allah. Karena tidak bisa riya, Pak, memaafkan dan berbuat baik kembali itu. Itu yang kedua. Siapa yang ketiga yang berhak kita maafkan? Anak kita. Ketika mereka tidak mampu membalas kebaikan kita secara maksimal. Yang keempat, siapa yang paling berhak kita maafkan? Orang-orang yang di sekitar kita, Pak, yang menjadi fitnah untuk kita. Kita tidak pernah ngutik-ngutik, tidak pernah gangguin kehormatan kita. Kita nggak pernah ngapa-ngapain kehormatan dia. Keluarganya juga nggak pernah kita sebut-sebut. Tiba-tiba dia menyebut-nyebut kita. Atau dia menipu kita, mendolimi kita. Nah, itulah sebagian.
memang dijadikan sebagian dari kita itu fitnah bagi sebagian yang lain. Lalu Allah menutupnya dengan kalimat atasbirun, apakah kamu tidak mau bersabar? Dibuka surat Al-Furqan ayat 20. Pak Ujang, ini yang terakhir. Al-Furqan surat ke-25 ayat 20. Korannya dipindah tadi ya. Saya kira dipindah ke WhatsApp. Nah, pelan-pelan. Kami menjadikan wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnatan. Allah memang sudah gitu settingannya. Dijadikan sebagian dari kita ujian bagi sebagian yang di sini, Pak. Dijadikan sebagian yang di sini ujian bagi yang di sini. Kenapa? Allah menutup ayatnya atasbirun. Sampai seberapa besar sabarmu ketika Allah jadikan kita itu memiliki latar belakang yang berbeda, pemikiran yang berbeda, kesimpulan yang berbeda. Makanya orang yang paling berat kita maafkan ya orang yang paling banyak berinteraksi sama kita. Dan ini sulitnya luar biasa. Tapi itulah hakikat kita, Pak. Pelajaran pertama, ini nggak selesai berarti. Pelajaran pertama, kenapa kita terkadang susah mendapatkan ampunan? Karena kita di bulan Ramadan masih menyimpan dendam. Semoga Allah lembutkan kembali hati kita dalam kebaikan. Ini yang dapat saya sampaikan di dalam kesempatan hari ini. Qadarullah, anak-anak saya masih sekolah, harus ada tugas mengantar. Insya Allah ini yang dapat saya terangkan. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk setiap dari kita. Semoga setiap yang di sini kita belajar saling memaafkan. Pengurus ini dengan pengurus ini kadang-kadang cara pandang kita berbeda, Pak. Tapi basicnya itu sama. Kita ini cinta sama masjid ini, tapi terkadang perspektif kita saja yang berbeda. Memaafkan supaya hati kita lebih ringan. Kalau lautan saja bisa menjadi hitam karena kebencian. Loh, darah kita ini cuma seberapa dibandingkan air lautan. Dan sehitam apa darah kita kalau terlalu banyak nama orang yang kita berikan dendam. Mungkin yang menyiksa kita dan membunuh kita itu bukan orang lain, tapi ekspektasi kita yang terlalu berlebihan kepada orang lain. Namanya kita hidup. Kita tidak bisa ekspektasi berlebihan sama orang. Sama istri saja kadang kita tidak bisa ekspektasi yang berlebihan, apalagi sama orang lain. Hidup itu seni-seni banyak minta maaf. Makanya Nabi 100 hari sebelum beliau meninggal dunia, dikumpulkan seluruh para sahabat. Dan ketika dikumpulkan Nabi berkata, akan datang satu hari, tidak lagi bermanfaat harta dan anak keturunan kita. Saya minta maaf kalau ada di antara sikap saya melukai kalian. Dan mendolimi kalian. Lu setingkat Nabi, Pak, yang Allah serahkan kuncinya surga kepada beliau, pun ketakutan dengan kejahatan yang mungkin ditorehkan kepada orang lain. Padahal tidak ada yang mendapatkan kejahatan dari Nabi. Apalagi kita. Banyak-banyak minta maaf kehidupan kita. Supaya tidak menyulitkan kita. Dimaafkan sama Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dari 6 hari lagi kita akan ketemu iktikaf. Moga-moga nanti kita iktikaf bareng di sini, insya Allah menikmati kembali suasana keluarga di masjid kita tercinta. Yang paling mahal dari Baitur Rahman itu bukan gedungnya, Pak. Gedungnya banyak yang lebih besar. Tapi yang mahal dari Baitur Rahman itu suasana kekeluargaannya. Semoga Allah jaga nikmat yang besar ini. Dan ini telah menjadi rumah kita yang kedua. Indahnya ketika Allah memberikan kepada kita, rumahnya menjadi rumah yang kedua bagi kita. Semoga setiap lantai-lantai dan setiap karpet-karpet yang kita dudukin, ada yang duduk di sana, duduk di sana. Dan biasanya juga nggak berubah, Pak. Saya tuh ngelihat skemanya. Yang duduk di kanan nggak pernah pindah ke kiri. Yang di kiri nggak pernah pindah ke kanan. Kayak saya di tengah. Saya tuh kalau ke kanan itu kelihatannya asing banget gitu. Saya maunya senang di tengah. Yang di sini juga nggak pernah pindah ke tengah juga. Ya itulah, memang manusia itu kadang-kadang mirip-mirip kayak kucing, Pak.
ditandai tempat itu. Kalau kucing biasanya dengan kencing, Pak. Makanya nggak pindah-pindah gitu. Nah, yang kanan tuh saya kenal tuh, yang kanan itu. Yang kiri juga saya kenal. Pak Master itu bek kiri. Beliau bek kiri. Dia nggak pernah ke kanan. Makanya kalau sekalinya beliau ke kanan, hujan insya Allah. Pak Goni juga ke kiri dia. Nggak pernah kanan beliau. Ya, kalau Pak Goni kan paling dekat. Ya. Hah? Kalau Pak Hari ini masih muter-muter, tapi dia nggak pernah ke kanan. Kiri-kiri pernah lah, tapi kanan nggak pernah kelihatannya. Gitu, Masya Allah. Itulah masjid, Pak. Masya Allah, kita sudah ciri sebagai tempat kita. Gitu. Masya Allah, inilah dahsyatnya masjid kita ini, Masya Allah. Nanti kalau saya pindah ke kanan, tolong terima ya Pak, sebagai warga baru. Barakallahu fikum. Inilah indahnya masjid kita, semoga Allah jaga. Dan saya cuma wanti-wanti satu aja. Siapapun ustadz yang ngajar di sini, selama dia dalam koridor Ahlussunnah, kita terima. Tapi dengan satu syarat. Dia mau bersaudara dengan ustadz-ustadz yang lain. Dia mau ketemu, dia mau rukun, dia mau menghormati ustadz lain. Kita sepakat ya Pak, syarat itu Pak. Kita tidak mau ada ustadz, walaupun terkenal, dia datang, tapi sekalinya ketemu ustadz-ustadz yang lain, dia tidak mau untuk memberikan contoh bagaimana bersaudara. Banyak orang bisa memberikan teori, wah, tapi belum tentu semua bisa memberi teladan. Yang kita butuhkan itu teladan. Supaya masjid ini terjaga. Jangan sampai ada ustadz ngisi di sini, maunya dia tok, pergi, ninggalkan masalah Pak, sampai akhirnya pecah. Nah, untuk billahi min dzalik. Semoga kita terjaga suasana kekeluargaan kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Kepada pasukan bek kanan dan bek kiri saya mohon maaf. Ini hanyalah guyonan saja. Tetap Pak lanjutkan Pak yang kanan-kanan, yang kiri-kiri. Nanti kelihatannya ada satu hari kita tukar soft aja. Supaya kita nyaman gitu. Barakallahu fikum. Kalau Pak Ujang nggak jelas, kadang kanan, kadang tengah. Tapi yang jelas tidak pernah ke kanan dia. Barakallahu fikum. Ini ada Pak saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kami yang mencintai bapak-bapak semata-mata karena Allah. Maafkan kami Pak. Maafkan anak-anak saya, kadang-kadang sudah saya kondisikan Pak. Kalau sebelum ke masjid, yang tenang ya nak, duduk di masjid gitu. Tapi ya anak-anak Pak, saya mohon maaf kalau ada yang merasa terganggu. Dan maafkan juga anak-anak yang lain. Bagaimanapun mereka harus nyaman di masjid, walaupun terkadang kita harus mengulur sabar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.